Raqqat aynaya syauqan. Artinya apa Mas? Mbah. Tapi kan ngene-ngene. Wa li thayyibata dzarfata ishqan. Ngene ta. Maknane apa? Baru. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Wes, saya tahu diri. Ini pasti banyak yang tertegun. Enak banget suaranya. Saya tahu diri. Saya nggak mau masuk ke wilayah mereka. Wilayah saya diceramah, wilayah mereka melantunkan nasyid. Kalau saya masuk ke wilayah mereka, mereka nggak laku. Sebab kalau saya ditanya, orang segini banyak yang kumpul, ini siapa yang paling susah masuk surga? Jawaban saya adalah satu, yang paling tinggi jabatannya. Dua, yang paling banyak ngomongnya. Siapa? Ya penceramah. Maka kalau tadi beliau mengkalkulasi 1,5 jam saya sama dengan 6 bulan beliau, kalau memang itu benar, sesungguhnya itu adalah kompensasi masuk neraka. Tolong nanti dikoreksi Pak Bupati ke Kabak Kesra, sudah setara dengan 6 bulan pendapatan penjenengan apa belum? Kalau memang benar-benar setara, insya Allah periode berikutnya enteng, jaminan jadi bupati lagi. Tapi kalau ternyata belum setara 6 bulan, ya mungkin turun level jadi ketua RT. Pak Sekda beserta Ibu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo, hadir Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Kasdin 0708, apal diapalke, Ketua, Wakil dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, bersama seluruh pejabat yang hadir, kesuwen dihitung siji-siji, para camat, para kepala desa se-Kabupaten Purworejo, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sekalian, peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Menurut saya seharusnya peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan setiap hari, agar kita diingatkan kembali dan diingatkan kembali kepada cermin agung kita yang merupakan tuntunan dalam kehidupan kita. Pertimbangan kedua, kenapa peringatan Maulid Nabi harus setiap hari? Supaya penceramah laris. Rasulullah itu jaraknya dengan kita sangat jauh, hampir 15 abad. Kita itu jauh dari Rasulullah. Rasulullah ibarat mata air yang sangat bersih, jernih, bening. Sedangkan kita ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara, airnya keruh karena lumpur, kotor karena sampah. Bahasa Inggrisnya the butek. Bahkan mohon maaf, ada yang nggak sekedar sungai kecil tapi sudah jadi peceren, got, septic tank,
comberan. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin kita mendekat ke sumber mata air untuk mencari kejernihan, untuk mencari kebeningan. Kalau nggak bisa, setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihannya, agar kita mendapatkan minuman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak bisa mendekat ke sumber mata air, ya minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, agar kita mendapatkan kebersihan air tadi. Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih? Para ulama, para kiai yang membimbing kita menuju tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting jamaah sekalian, karena akhir-akhir ini mulai ada kelompok-kelompok yang anti kiai, anti ulama. Katanya apa? Kiai juga manusia, ulama juga manusia. Yang bilang gendruwo ya siapa? Apa-apa harus langsung Rasulullah, harus langsung Rasulullah. Lah saya batin, lah dapuramu itu ketemu Rasulullah yo kapan? Tanpa para kiai, tanpa para ulama, kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak bisa sampai kepada Rasulullah. Betul? Sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang anti kitab kuning. Itu juga karangan manusia. Yang bilang karangan demit ya siapa? Langsung Al-Quran, langsung hadis. Mohon maaf, padahal orang-orang sekelas kita kalau langsung memahami dari Al-Quran dan hadis, kayaknya utekmu kuwi padha karo utekku, ora tekan, tanpa piranti yang jangkep, tanpa alat-alat untuk memahami yang komprehensif, yang lengkap, kita nggak akan mampu. Mohon maaf. Maka adanya kitab-kitab kuning karangan para ulama itu sudah merupakan penjabaran secara rinci dan detail dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita mudah memahami sekaligus mengamalkan. Harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Ibarat minum jamu campur madu, itu sudah diperes, sudah disaring, dikemas rapi, kita tinggal ngelek gitu loh. Nggak mau kitab kuning, nggak mau kiai, apa-apa langsung Al-Quran, langsung hadis. Itu ibarat mau minum madu, kepingin ngombe madu, langsung nyesep dari silitnya tawon. Ya abuh cangkemmu. Kita bukan kelasnya gitu loh. Maka kembali saya pertegas, peringatan Maulid Nabi itu sesering mungkin, agar kita terus bisa belajar dari cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah? Jelas semuanya tahu akhlaknya, karakternya, perilakunya, kepribadiannya, bukan hanya sekedar penampilan luarnya. Ini yang banyak disalahpahami. Halo. Lantas apa akhlaknya Rasulullah? Jamaah sekalian, dalam petikan hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sekali lagi, yang kita contoh dan kita teladani adalah akhlak, kepribadian, perilaku, karakter, bukan cuma penampilan luar. Ini sekarang kan banyak orang yang nirunya cuma penampilan luar. Jenggoten, oke. Memang Rasulullah memelihara jenggot dan itu sunnah, muttafaq alaih. Sunnah memang memelihara jenggot. Tapi kalau bagi kita orang Indonesia kan yo lihat-lihat, pantas apa enggak? Orang Arab itu memang jenggotnya tebel. Kalau dipelihara, dirawat, dirapikan, makin ganteng, makin keren, makin gentle, kelihatan gagah. Lah jenggotmu mek 12 lembar kok. Didawake kena angin malah kok mobat mabit gak karo-karuan, guyokke wong.
Loh, ini contoh sederhana pernah saya sampaikan dalam hal berkorban. Rasulullah menyembelih onta. Iya, emang binatang di Arab yang paling gede, dagingnya paling banyak dan halal itu onta. Ini artinya instruksi kepada seluruh umat dalam berkorban di daerahmu itu usahakan yang paling afdol ya binatang yang paling besar, dagingnya paling banyak dan halal. Kalau di Purworejo ya sapi. Cari kerbau saja sekarang udah sulit. Jangan maksa. Lah Rasulullah itu kan onta yang disembelih. Maka saya pengen cari yang afdol, harus nyembelih onta. Akhirnya wong Purworejo maksa, metenteng, kudu onta, nyembelih onta temen, mesti dipenjara sampai. Tangkep polisi. Lah dapat onta dari mana kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Gini loh, Islam itu memang dari Arab. Tapi Islam gak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia. Rasulullah memang bersabda, "Uhibbul arabiyyata li thalathin, li'anni wulitu fil Arab, wa li'anna lughatal Qur'an lughatal arabiyyah, wa li'anna lughata ahli jannah lughatal arabiyyah." Orang ngerti ya wes. Mulai dulu yang gak ngerti kok. Aduh, aku mencintai Arab karena 3 hal kata Rasulullah. 1, aku dilahirkan di Arab, maka aku mencintai Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab, bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini pelajaran luar biasa bagi kita bangsa Indonesia. Juga harus kita tanamkan prinsip seperti ini. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia, maka mencintai Indonesia adalah bagian dari ibadah. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sampai menyatakan hubbul waton minal iman. Maka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu jihad terbesar di negeri ini. Jangan salah sampean. Halo. Rasulullah pakaiannya kok jubah. Ini bukti bahwa Rasulullah menghargai budaya lokal. Undang-undang dalam berpakaian itu 1, nutup aurat, 2, sopan. Soal model terserah. Yang penting nutup aurat dan sopan. Karena orang Arab itu budayanya pakai jubah dan sorban, Rasulullah sangat menghargai sehingga Rasulullah pakai jubah bersorban. Tapi perlu diingat jamaah sekalian, yang pakai jubah dan bersorban bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal yo pakai jubah, pakai sorban. Abu Lahab yo berjubah, pakai sorban. Bedanya apa? Beda. Berjubah, pakai sorban, wajahnya cerah, indah, penuh senyum, menawan, bersahabat. Rasulullah jubahan, sorbanan, wajahnya kereng, angker, betutut, nyaprut, kemaruk. Abu Jahal. Misalnya sampeyan niru pakai jubah boleh, bagus. Sholat Jumatan pakai jubah, sip. Sholat jamaah pakai jubah, sip. Menek kelopo jubahan. Urung entuk klopo muloro mbledos karo. Coba kalau Anda teliti Al-Qur'an, mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, tidak akan Anda dapati satu ayat pun, bahkan satu lafaz pun yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Gak ada. Padahal Rasulullah itu ganteng, sempurna, tampan luar biasa. Rasulullah itu ganteng, tampan, gagah, keren, sempurna. Duh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf memang ganteng, tapi orang masih bisa mensifati kegantengannya Nabi Yusuf. Masih bisa memandang kegantengannya Nabi Yusuf. Matanya begini, alisnya begini, wajahnya begini, masih bisa. Tapi kalau Rasulullah, tak seorang pun yang bisa mensifati, karena nggak mampu menatap wajah Rasulullah, saking gantengnya. Nabi Yusuf itu umpama rembulan, kan orang masih bisa menikmati indahnya rembulan. Rasulullah itu matahari, srengenge, orang nggak akan kuat. Matamu tidak akan mampu. Siapa ngomong matamu dewi? Tidak akan mampu memandang matahari itu. Itu kegantengan Rasulullah.
Gantengnya Rasulullah itu sempurna, indah. Kalau bahasa Arabnya jamal. Makanya ada nasyid, oh ya jamalu ya jamalu. Indah. Indah itu hampir semakna dengan adil. Apa adil itu? Takrifnya, definisinya, wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau peci saya pakai di kepala, ini adil. Umpama peci ini saya taruh di dengkul, zalim namanya. Nah, indah seperti itu, sesuatu yang pas berada di tempatnya, itu indah. Payudara indah kalau dia berada di tempatnya, dada kanan dan kiri perempuan. Misalnya payudara itu tempatnya di batuk sini, enggak indah. Ngono ya tepuk tangan. Mata indah kalau tepat berada di tempatnya. Misalnya mata ini terlalu dekat dengan telinga, tidak indah itu. Jadi indah itu proporsional, pas sekali. Itu Rasulullah. Maka diriwayatkan Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal tinggi seperti Umar ibnul Khattab, Khalid bin Walid, Rasulullah nggak kalah jangkung, masih lebih gagah Rasulullah. Kalau lagi jalan dengan sahabat yang terkenal pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah nggak terlalu kelihatan jangkung. Memang mukjizat. Udah ganteng luar biasa. Tapi Al-Quran nggak ada yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab yang terbaik sejagat raya. Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang kepintaran Rasulullah, kepandaian Rasulullah. Padahal keilmuan Rasulullah sempurna. Yang akan Anda jumpai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Jamaah sekalian, kalau kita umat Rasulullah, maka nilai kita bukan dari tampang. Andaikan nilai manusia dari gantengnya, gak kelebu bro. Wong wajahmu pas-pasan. Bukan dari kecantikannya, bukan dari bodinya. Sorry, maka ibu kalau dikasih body agak bagus, wajah agak cantik, jangan kentir. Mentang-mentang bodine apik, wajahnya ayu, masya Allah, lem lakuti jentit. Kayak si rebek, gopek. Ditanya baik-baik sama teman, arep nyanti mbak, nggak level. Bukan itu kok. Juga bukan dari nasab keturunan, juga bukan dari kekayaan, juga bukan dari jabatan duniawi. Dikira kalau jabatannya paling tinggi bupati, terus mesti derajatnya paling tinggi. Enggak. Bupati jabatan apa? Makanya aku mulai dulu ditawari nggak pernah mau. Mending kayak gini, renes. Loh kalau di forum kayak gini, kiai ketemu sama bupati, kiai nyangoni bupati, nggak ada undang-undangnya, nggak diatur dalam perda manapun. Tapi kalau bupati nambahi sangu ke kiai, wajib hukumnya. Kalau ingin terpilih kembali. Apalagi tadi beliau sendiri sudah mengkalkulasi 6 bulan kerja. Kayak gitu ibu ya jangan mudah percaya. Kadang 2 bulan kalau lagi dapat proyek, teken tok neret. Nek gak konangan KPK. Sekarang harus ekstra hati-hati Pak Bupati. Kadang-kadang bupatinya nggak tahu apa-apa, terjebak sama anak buahnya yang pengkhianat itu. Tahu-tahu bupatinya diciduk, OTT, operasi tangkap tangan. Padahal bupatinya nggak ropo-opo. Anak buahnya sih udah kurang ajar nih. Makanya cari anak buah yang benar. Ada anak buah itu kalau di depan siap bapak, tapi nikung dari belakang. Sama Kapolres juga gitu.
Dikira kalau di depan beliau, siap komandan, mesti patuh. Enggak, kadang-kadang minggat tau tak genteni ngono. Izin komandan. Saya itu biasa ngojloki polisi, wong di pundaknya udah bintang 2, bintang 3 aja tak gojloki, apalagi baru melati 2. Apa mana gue lagi seret. Allahumma sholli ala Muhammad. Nilai kita juga bukan dari kekayaan. Andaikan nilai manusia dari kekayaan, yang paling tinggi derajatnya koron dong. Ngono roto-roto do pengen sugih. Dikira kalau kaya udah terhormat. Enggak. Kaya nggak jadi alamat orang baik. Miskin nggak jadi alamat orang jelek. Jangan salah ya, nanti saya sampaikan di belakang aja. Kalau di depan kurang asyik. Nah, nilai kita dari akhlak. Apa akhlaknya Rasulullah? Al-Quran. Minimal kita kalau belum bisa jadi pengamal yang benar, bisa jadi penghayat, minimal pembaca Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Di antara kehebatan orang yang ahli membaca Al-Quran, dikatakan ahli itu kulino ya. Apa kulino itu ya? Kalau bahasa Jawa ya tukang moco Al-Quran. Kayak ya, tukang itu ya kulino, tukang sapu mergo kulinonya ngono lho, tukang bangunan kulino gawe bangunan, tukang rasan-rasan. Ya kayak gitu. Lah dibilang ahli baca Quran, tukang baca Quran itu menurut para ulama setidaknya tiap hari baca Al-Quran 100 ayat. Nah, ini salah satu keistimewaannya ya. Ada kiai itu bermimpi. Mimpi ketemu sama Allah 99 kali. Ini enggak orang sembarangan mimpi ketemu sama Allah. Sampeyan juga bisa mimpi, tapi ya ketemu luwak, ketemu garangan, ketemu cempe. Pancen mimpi itu kan nyari setelan sendiri-sendiri. Kalau hati lagi kotor ya mimpi ketemu genderuwo, ya kayak gitu. Ini kiai mimpi ketemu Allah 99 kali. Kiai siapa? Kiai Ahmad Ibnu Hambal yang dikenal dengan nama Imam Hambali. Hebat Imam Hambali itu, sampai Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, itu dalam fikihnya beliau mengikuti mazhab Hambali. Ya imam mazhab 4 itu ya top semua, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi ketika wafat yang paling banyak mengiring jenazahnya itu Imam Hambali. Sampean nggak pati kenal Imam Hambali, nggak akrab sampean. Ya karena orang Indonesia ini mayoritas kan ikut mazhab Syafi'i. Nggih. Nah, Imam Hambali itu mimpi ketemu Allah 99 kali, tapi nggak ngomong apa-apa. Akhirnya terus ngancam, saya udah mimpi 99 kali ketemu Allah, nggak ngomong apa-apa. Nanti kalau ditakdir mimpi lagi, saya mau nanya. Duwe rencana ngono. Betul ditakdir mimpi kembali ketemu sama Allah, berarti untuk yang ke-100 kali. Beliau kemudian bertanya, bima taqarrabal mutaqarribuna ahabba ilaika ya Rabb. Gak ngerti ya wes. Dengan apa seorang hamba bisa mendekat kepadamu pakai cara yang paling kau sukai wahai Allah? Allah menjawab, biqiraatil Quran. Dengan membaca Al-Quran hamba menjadi dekat dengan aku dan aku suka. Imam Hambali bertanya lagi, bifahmin au bighairi fahmin, baca Qurannya harus faham atau enggak faham enggak apa-apa? Allah menjawab, bifahmin au bighairi fahmin, baik faham artinya maupun enggak faham artinya, no problem, enggak masalah, ora opo-opo, bahasa Inggrisnya no what. Kan ora kan no, opo kan what, lah nek ora opo-opo yang no what. Iki mungkin yang jagani wong Purworejo sing kira-kira ora pati faham maknane Al-Quran. Faham ataupun nggak faham sama, Al-Quran dibaca bisa menjadi sarana mendekat kepada Allah, dan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baca Quran itu nggak paham maknanya nggak apa-apa. Anjene wong maca Quran ki ana sing maca Quran angen-angen sak maknane, ana sing maca Quran angen-angen sak mangane. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Soto apa rawon ya iki kon. Aku jenenge maca Quran nangen-nangen sak mangane. Enggak paham enggak apa-apa. Terus baca Quran. Kayak ngaji ya. Ngaji itu enggak paham yang disampaikan penceramah, enggak masalah. Pokok ngaji terus. Ada pengajian, berangkat. Ada pengajian, berangkat. Enggak paham apa yang disampaikan penceramah, enggak masalah. Pokok wayahe wong guyu, melok guyu. Nah, nanti selesai baru nanya, apa sing diguyu mang ngono? Mesti barokah. Sama zikir, enggak ngerti artinya, enggak apa-apa, terus zikir. Ada istighosah, ikut. Enggak ngerti artinya, ora apa-apa. Melu. Jangankan sampean yang mimpin istighosah itu kadang-kadang orang ngerti artinya. Ngapunten Kiai, ngapunten. Ya oleh gelo-gelo ya ora karuan. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Artinya napa Mbah? Raruh. Zikir orang ngerti artinya, ora apa-apa. Ngertimu ya ora penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri. Sapa? Gusti Allah yang kita zikiri udah ngerti. Asal kita nyebut, zikir itu kan nyebut. Asal kita zikir nyebut, Allah tahu dah. Padha karo sampean mlebu restoran, diaturi daftar menu, makanan ini, minuman ini. Penasaran, ini kok ada minuman es mego mendung. Apa ini? Nggak ngerti es mego mendung itu jenis minuman apa. Zikir sebutan ke pelayan, Mbak, es mego mendung. Padahal nggak ngerti sampean. Tunggu 5 menit, datang itu esnya. Paham? Sampean Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Gak ngerti artinya, datang yang kamu inginkan. Allah tahu yang terbaik buat kamu. Understand? Kayak sholawatan, terus sholawat terus, gemakan sholawat terus. Gak tahu maknanya, gak apa-apa. Sholawat terus, pasti dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikira mereka ini tahu artinya yang dibaca. Menang gaya netok, katek ditambahi puisi. Dek tarhim diterjemah ana sing ora pas lah nerjemah. Kuwi lah nyontek teko ngendi? Dong enggak apa-apa, enggak ngerti artinya enggak apa-apa, teruskan bersolawat, terus bersolawat. Kadang mentok gayane tok. Ekspresine yo kaya menjiwai. Kan penampilan acting. Aku ora iso mung trimo acting. Raqat aina ya syauqan. Artinya apa Mas? Mbuh. Tapi kan ngene-ngene. Wali thayyibat dzarfata ishqan. Ngene ta? Maknane apa? Baru. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan shalli ala Muhammad. Wes. Saya tahu diri. Ini pasti banyak yang tertegun. Enak banget suaranya. Saya tahu diri, saya nggak mau masuk ke wilayah mereka. Wilayah saya diceramah, wilayah mereka melantunkan nasyid. Kalau saya masuk ke wilayah mereka, mereka nggak laku. Saya tahu diri. Maka tadi bupati sambutan tak tunggu keluar dalilnya apa enggak. Kalau ternyata tadi dalam sambutan ada dalilnya, qala ta'ala qala nabi, tak tinggal mulih ambil aku. Lo wilayah aku diserobot. Untung nggak ada dalil yang keluar, nggak jadi pulang kan. 6 bulan lewat nggak masalah. Harga diri bro. Wilayah saya mau diserobot. Saya juga nggak mau merecoki wilayah beliau. Paling bisanya saya kasih saran. Ngono, ada teritorialnya sendiri-sendiri.
Lu nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Lah baca Quran nggak ngerti artinya nggak apa-apa, terus aja baca, nanti difahamkan nama Allah. Percaya nggak? Halo. Iki nek bahasa Indonesia terus koyo ono sing ora mudeng wong Purworejo. Ya dicampur Jawa nggak apa-apa nggih. Sampeyan maca Al-Qur'an ora ngerti artine ora apa-apa, ora paham maknane ora apa-apa, terus wae leh maca, engko difahamke karo Gusti. Kayak gini loh. Sampeyan itu orang Jawa, nggak ngerti bahasa Madura, tinggalnya di lingkungan Madura, diajak omong-omong sama orang Madura, mau saja, gembel terus karo wong Madura, nanti minimal faham karepe wong Madura, walaupun nggak bisa ngomong tapi faham karepe. Saya ini nggak bisa bahasa Inggris, jujur, tapi sering diundang ceramah ke luar negeri. Nggak percaya tak antem ya. Buka YouTube, ketik Anwar Zahid Korea Selatan, metu. Nembok ketik Agus Bastian Korea Selatan, nggak ada. Pantene iya kok Anwar Zahid Hong Kong, sak pirang-pirang. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kalau di imigrasi di luar negeri komunikasi pakai bahasa Inggris. Padahal modal saya bahasa Inggrisnya cuma 2, yes sama no. Pokok gratis yes, bayar no. Saya nggak bisa ngomongin, tapi saya paham karepe. Baca Quran juga gitu. Kayak ibu punya bayi kecil, ya wis suwe nek bayi itu kecil. Yang besar bapake. Terus bayi niku jenengan jak omong-omongan Bu, jenengan paham karepe bayi mboten? Mboten paham omongane bayi, nggak apa-apa, nggak paham ya wis, jak ngomong wae. Nanti lama-lama ibu paham karepe bayi, walaupun nggak iso ngomongnya, paham kok karepe. Dan itu terbukti, bayi ditidurin malam, tengah malam terjaga, melek, nangis karo sikile mancal-mancal. Ibu paham karepe kok, pipis iki anake mesti pipis iki, mangkane nglilir lah pipis kok. Berarti minta ganti popok. Begitu diganti popok, angler lah turu, tanek, nggak lama ngelilir meneh. Sambil setengah, enggak bukan, wong ini bayi kok, bayi ya setengah nangis sambil nepuk-nepuk dadan, apa ibunya paham kok karepe, ngelak ya sayang, kehausan, sayang ngelak berarti njaluk pentil, paham kok. Weh langsung dijukuk kaya diterogoh srek, diodos srek, diuntir wer. Lho, iki ana juruse, Bro. Ora syukur njukuk. Juruse ya telu kuwi. Terogoh srek, diodos srek, untir wer. Loh, itu bayi nangis kayak apa kalau udah dijejeli pentil meneng. Soalnya kuwi pengapesane. Apa wae lek wis kena pengapesane anteng. Tapi yang nurung kena pengapesane ra iso mandeg. Kayak hidung no, keluar darah terus. Irung mili getihe terus. Napa namine cara mriki? Mimisen. Niku nek urung ketemu pengapesane ra iso mampet tok, dijujuli kapas, tetep mili getihe. Dikai gombal, tetep mili getihe. Sampeyan pasangi baut ukuran pas. Set. Tetep mili getihe. Mergo dudu pengapesane, bareng ditempeli daun sirih, templeki godhong suruh plek-plek mampet. Iku pengapesan. Pengajian ana bayi nangis, karo ibune disenani, "Meneng ibu isin ngene iki." Ra ngira meneng. Apa maneh nganggo dicethoti, "Ayo meneng para, meneng para, meneng para, ayo meneng para." Malah banter. Pengen meneng jejeli pentil. Iku pengapesane. Ibu harus tahu, dan itu juga berlaku untuk bapaknya. Bapak juga harus tahu pengapesannya ibu-ibu. Istri itu Pak, halo, dengerin. Apalagi punya istri yang lumayan cerewet, ngomel, lewis kadung ngomel, orang iso mandek nek keturun tok. Kalau ketiduran berhenti dia. Wis keturun nih lo, begitu bangun, iso nerus ke meneh. Ya runtut judulnya podo. Wonten ngoten ibu-ibu sing ngoten niku. Wonten, niki wonge teko kok aku ngerti. Pokoknya wonge pakai kerudung warnanya kuning. Yang ngerasa
Kalau udah ngomel nggak bisa berhenti. Bapak, istri itu kalau lagi ngomel terus dinasihati, percuma Pak. Itu bukan kelemahan, bukan pengapesannya Pak. Apalagi didalili, mendal Pak. Dimarahi, makin kenceng. Pengapesannya apa? Tempeli duit, plek, mingkem, terus mundur alon-alon. Cerut, sepi, gak ono suaranya. Kayak istri kalau lagi marah Pak, istri lagi ngambek, itu dari jalannya aja udah ketahuan. Perempuan itu kalau lagi ngambek, jalannya itu ceringkut, dot seledot, sentiet. Ceringkut, dot seledot, sentiet. Masuk kamar, pintu tutup, berak. Ngapain di dalam kamar? Blek, mengkurep. Perempuan kalau lagi ngambek, gayanya mesti mengkurep. Lah Bapak, wong wedok kuwi lek wis mengkurep ngono kuwi Pak, cutik aneh angel. Walaupun dicutik pakai linggis gak kena, apa maneh linggis mundek ngono kuwi. Gak iso. Nah, pengen melumah gak usah pakai nyutik Pak. Wes gendelke duit. Wes selehno pinggire, plek, ndak usah ngomong, udah tinggal ke kamar tamu, ke ruang tamu. Duduk aja. Tunggu 15 menit. Kalau ana wong wadon klemer lewat samping sampean gawekne teh apa piye. Tadi seringkut saiki gaweke teh apa piye. Itu penghapusane. Subhanallah. Nyampe mana tadi ya? Orang yang baca Al-Qur'an itu sama dengan omong-omongan karo Gusti Allah. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaklah dia baca Al-Qur'an. Sapa sing kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Maca Qur'an kuwi persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Gaya banget wong iso omong-omongan karo Gusti Allah. Sampean lho iso omong-omongan karo bupati, wis gaya sampean. Aku mau ketemu Pak Bupati. Ngobrol suwe mau. Gaya. Padahal baru bisa ngomong sama bupati. Le bupati le pangkat apa? Ngono wis gaya sampean. Ya sawangane wis pati nanti dikawal. Nggo pulpen ora gelem nggawa dhewe. Njaluk digawake asisten. Map njaluk digawake asisten. Padahal pulpene bupati juga sampai sak kentol to gedene. Lho kan pernah saya sampaikan, orang itu makin tinggi jabatannya, makin keple, makin lemah. Masa bawa map aja nggak kuat? Dulu rungokne apa? Waktu masih bribda, ngangkat beras sekarung ya biasa. Sekarang begitu AKBP bawa tas nggak kuat. Bawakan tas saya. Jadi mau ndak dhuwur pangkate, mau ndak keple. Jadi luwih kuat ngene-ngene iki. Muga-muga gak mundak-mundak pangkatmu. Ya Allah, lah orang kalau bisa omong-omong sama Allah, sering baca Al-Quran, sering omong-omongan sama Allah, berarti akrab sama Allah, orang dalam. Tuh, siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati? Berarti dia akrab sama Pak Bupati, orang deket Pak Bupati, orang dalam Pak Bupati, betul? Lah ini sering omong-omongan sama Allah, berarti orang deket Allah, orang dalam, top. Makanya yang ahli baca Al-Quran, besok hari kiamat nggak usah cari alamat surga. Kok begitu? Baru bangkit dari alam kubur sudah dijemput sama panitia, dibimbing menuju ke surga. Enak kan, kita nggak begitu pengalaman daerah sana. Udah ada yang jemput, enak banget. Sekarang pingin keluarganya bahagia apa enggak? Pengen keluarganya bahagia apa enggak? Perbanyak baca Al-Quran di rumah tangga. Apa hubungannya keluarga bahagia dengan baca Al-Quran? Jamaah sekalian, keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami istri. Lah suami itu manusia, istri juga manusia. Jadi wong rumah tangga ku ngatokke wong ketemu wong. Nggih napa nggih? Lah wong kuwi asline kuburan. Jadi yang ada di sini semua ini kuburan semua. Loh, nggak percaya? Wong itu kuburan. Jujur dijawab.
Bapak Ibu pernah makan daging sapi apa enggak? Pernah. Berarti sudah pernah ada sapi mati dikubur di perut sampean. Cantik-cantik ternyata kuburan sapi. Pernah makan sate apa enggak? Sate kambing? Berarti wis tau ono wedhus mati dikubur nang weteng sampean. Ada tongkol dikubur nang weteng sampean. Bahkan sekarang ada orang doyang tekek, landak. Halo, kuburan ini, kuburan. Jadi suami istri itu kuburan ketemu sama kuburan. Makanya jangan heran kadang-kadang ono orang ketemu bojo iso wedi girap-girap. Pantes soalnya ketemu kuburan. Lung istri di rumah itu suami datang nggak seneng, malah penyakit wis teko. Begitu suami masuk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, paringi sabar Gusti, paringi sabar. Nggak heran karena memang ketemu apa? Kuburan. Ya Allah. Terus omong-omongan itu berarti kuburan, omong-omongan sama kuburan. Terus makan bareng berarti kuburan, makan bareng kuburan. Masuk kamar berdua berarti kuburan, berduaan di kamar bersama kuburan. Habis itu terus kelon berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterus nolek kelon, suwe-suwe metu kuburan cilik ngono. Nah, kuburan cilik iki mundak gede terus dipindoni nek kelon, terus metu kuburan cilik meneh. Mundak gede, pindoni meneh nek kelon, metu kuburan cilik meneh. Akhirnya rumah itu penuh dengan kuburan. Kadang satu rumah ada kuburan 10. Lah kuburan itu punya watak angker. Angkernya kuburan akan hilang kalau dipakai baca Al-Quran. Nggak percaya? Cari daerah sekitar sini kuburan yang terkenal angker, kemudian pakai khotmil Quran, pakai bacaan Al-Quran. Nanti keangkerannya akan terkikis, lama-lama hilang. Orang yang tubuhnya itu kuburan, makanya lek bojomu pas nyaprut lambene lincip metu kuburan nih. Itu sering bacakan Al-Quran. Nggak salah, istri lagi marah disuwuk itu nggak salah. Nggak salah, sialnya ngomel, kadang-kadang laki-laki nggak bener, diem dulu, tunggu kalau dia tidur. Begitu tidur, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebel bon-bonane. Loh, engkau mak lampir ini pelet gerandong minggat. Gitu loh. Nah, ibu juga harus antisipasi. Kalau merasa siangnya habis ngomelin suami, siap-siap malamnya mesti disuwuk sama. Maka yang baik pura-pura tidur dulu. Begitu suami mengendap-endap, terus ke dang mrene pura-pura tidur. Suami begitu mau ditiup, gak mandi. Iya. Tekok ke bupatimu 6 bulan kerja tenan ora.